Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abuah lagi ya. Kita lanjut dari video yang sebelumnya. Yang jam kesini tolong ditonton video yang sebelumnya yang general agar nyambung. Nah, sekarang saya konsentrasi kepada peran serta masyarakat untuk menangani atau untuk menghindari crashnya ini. Ya, dasarnya begini. Saya lihat banyak sekali masih terjadi, semuanya orang memang mengeluhkan tentang apa yang terjadi. Banyak yang mengeluhkan kenapa terjadinya, kemudian ya dibilang pembatasan lah, dibilang pengurangan ini itu semua mulai banyak sekali adanya terjadinya PHK, bahkan ada yang gaji baru setengah aja ataupun apapun. Even myself, my business juga problem. Bahkan lagi problem yang kayak gini, saya harus tetap membantu perusahaan-perusahaan klien-klien saya, dan semuanya mereka karena tergantung sama telematika. Satu-satunya area yang masih bisa diharapkan untuk bisa jalan telematikanya. Jadi bayangkan lagi susah, kemudian kita juga harus membantu. Tetapi satu hal, berhenti ngeluh. Oke? Berhenti ngeluh. Malah saya lihat masih ada teman-teman, gak banyak sih, tetapi masih ada yang mengeluh, kemudian malah berkeluh kesah kepada pemerintah. Aduh, kita jadi susah kayak gini, pemerintah harus membantu kita. Kita susah kayak gini, pemerintah harus melakukan ini, melakukan itu. Padahal mereka ini dulunya pengusaha-pengusaha besar yang kayaknya wah oke banget. Tapi disusahin sedikit gini, ngeluhnya apa? Gak lebih dari pengemis. Beneran deh. Anda yang mengeluh, Anda adalah sebetulnya Andalah pengemis. Cuma dengan level strata sosial yang lebih tinggi. Kenapa? Disusahkan kemudian ngeluh minta-minta sini, minta-minta sana, mintanya ke pemerintah. Sama halnya kayak pengemis. Kenapa pengemis minta-minta? Karena dia tidak bisa mensupport diri dia sendiri. Dia nggak bisa berusaha, dia tidak bisa diterima bekerja, dia tidak bisa mendapatkan uang dari mana-mana. Akhirnya dia meminta. Masa minta ke pemerintah? Dikasih apa nggak kasih? Ya lah, paling dekat apa minta di jalanan. Anda sekarang lakukan itu. Ngapain gitu jadi pengemis? Ya, agama apapun, terutama agama yang saya anut, kita diharamkan untuk meminta-minta. Kita justru harus berusaha. Saya nggak mau mengarahkan ke agama yang mana, gitulah. Tetapi bahwa kita masih punya kemampuan dengan melakukan ini, kita alhamdulillah yang dengar ini adalah masih sehat dalam nggak kena COVID, ya kan? So what? Kita akan berpikir, kita lagi diuji untuk berpikir lebih dan kemudian mencari solusi masing-masing. Syukur-syukur bisa memberikan solusi bagi orang lain. Coba daripada meminta-minta, daripada jadi pengemis, bantu orang lain. Banyak solusi yang bisa dilakukan. Saya sedang membantu teman-teman yang lain dan klien-klien yang lain, bahkan masyarakat. Saya nggak mau jelaskan bagaimana bentuk pembantuannya, nanti akan saya jelaskan kemudian. Tetapi tujuannya apa? Karena kita lihat ini waktu-waktunya saat kita untuk kemudian melihat dari kemampuan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu ekonominya ini agak stabil. Nggak hanya ekonomi pribadi, nggak hanya untuk keuntungan perusahaan sendiri, tetapi ekonomi in general bisa tetap stabil. Karena kalau semua stabil, kita akan untung. Oke. Point is, ya Anda semuanya para netizen. Oke. Tahu nggak? Ada 8 segini. Ada 8 hal yang selalu berulang, keep on and on dilakukan semuanya di jaringan sosial, baik di Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, whatever, semuanya. Ya, semuanya selalu membahas itu dan itu dan itu lagi. Ya gitu loh. Padahal apa yang dibahas sebetulnya bagi saya sudah nonsens. Oke, saya nggak mau mengkomplain mengenai yang memang membahas bagaimana terjadinya pengangguran, bagaimana dia kesulitan. Itu bukan penyakitnya, itu adalah efek dari adanya tindakan yang harus dilakukan. Oke, itu bukan penyakitnya, itu adalah suatu hal yang lain. Saya tidak komplain mengenai orang-orang yang mengkhawatirkan dan kemudian prihatin terhadap hal yang kayak gitu. Tetapi mulai stop ke 8 hal ini, ya 8 hal yang sifatnya hanya lebih bergosip mengenai penyakitnya itu sendiri. Oke, 8. Angka 8 ini apa? Kalau di bahasa Chinese itu apa ya? Tapi kalau kita bilang itu simbol 8 adalah infinity, ya kan? Kekekalan. Karena begitu angka 8 itu kan bentuknya gini, kalau dari gini ya. Gitu loh. Jadi on and on terus. Dan ternyata 8 hal ini yang selalu masih dibahas di WA. Poin. Satu-satu saya singkat. Saya tulis kok di sini. Pertama, gejala. Masih ada yang bahas gejala. Gejalanya begini, gini. Habis begini, kemudian 3 hari berikutnya begini. 3 hari berikutnya begini. Berapa hari berikutnya begini, gini. Dimulai dari demam, batuk, kering, kemudian lain sebagainya. Ya kan? Oke, saat Anda worried pada level pertama, iya. Tetapi saat Anda kemudian masih worried pada level-level yang selanjutnya, nanti kalau nanti udah di level ke-10, wah saya bakal begini. Hey, Anda tidak perlu panik sampai sana. Karena saat Anda sudah masuk stadium yang kedua aja udah mulai lebih parah. Jadi mulai menjadi ODP, maka kemudian para medis yang sudah mulai menangani Anda dan mereka terlatih
sangat tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sangat tahu gejala-gejalanya. Anda nggak usah khawatirkan lagi memperhatikan gejala tersebut. Anda sudah mulai berpikir bagaimana cara positif untuk bisa membantu mereka agar mereka tidak terhalangi mengobati Anda. So, stop talking about symptoms ya, soal gejala-gejala. Udah nggak ada waktu, udah bukan eranya. Semua orang benar banyak tahu kok soal gejala. Yang kedua adalah soal apa? Hal-hal jamu, obat-obatan, buah-buahan yang dibilang berkhasiat, yang ini berkhasiat ini, jamu itu, ada jambu, ada apa semuanya. Banyak bertebaran. Tahu nggak, saya malah lagi curiga kalau orang yang menyebarkan informasi mengenai segala hal sayur-sayuran ataupun segala makanan ya yang dibilang berkhasiat, itu justru mereka sebetulnya mungkin lagi berupaya mencari terobosan bagaimana cara usahanya mereka. Mungkin mereka tengkulak bisnis itu atau mungkin yang apalah segala yang berupaya untuk meningkatkan orang sehingga kemudian panic buying dan membeli benda-benda sayur-sayuran tersebut untuk dijadikan jamu dan akhirnya harga akan melonjak. Segala sesuatu yang semuanya stoknya sedikit di pasaran harga akan melonjak. Dan belum tentu hal tersebut menyembuhkan. Oke, ya. Bayangkan kalau kita dibilang, oh ini sangat berkhasiat, dibilang iya berkhasiat, tetapi dalam takaran tertentu. Misalnya dibilang jambu berkhasiat. Oke, apakah makan satu kemudian sembuh? Enggak, mungkin kan harus makan banyak. Makan banyak mungkin 8 butir atau 10 butir. Saat itu dimakan banyak, apa Anda masih akan sehat? Udah mulai kebanyakan situ, sesuatu yang dimakan berlebihan pasti akan mengakibatkan sakit. Atau Anda harus makan misalnya 8 butir jambu, atau mungkin jamu temulawak, ataupun jamu lengkuas, jahe, atau apa, Anda harus makan banyak. Setiap hari Anda mesti minum, misalnya ternyata harus minum sebanyak 2 liter atau berapa. Anda kuat. Anda nggak yakin, nggak ada khawatir bahwa nanti ada resikonya dengan memakan terlalu over yang kayak gitu. Semuanya ada resikonya, ada efeknya. Ya, dan kemudian saat itu dibilang bagus, ya memang bagus dengan takaran yang banyak. Nah, Anda kan nggak mungkin lakukan itu. Oke? Ya, ini baru tahap menghindari sudah banyak dikasih tahu semuanya langkah dari pemerintah. Saya mau ceritakan lagi. We talking about masking, we talking about masker ya. Udah pernah dibahas di video saya sebelumnya. Talking about stay away, stay calm, don't panic dan lain sebagainya. Semuanya itu udah saya bahas. Lihat aja video sebelumnya, nanti saya tulislah di sini. Saya minta staff saya untuk menayangkan. Ya, tetapi yang kita lihatnya adalah bahwa jangan kita mempengaruhi orang dengan hal-hal yang dibilang berkhasiat sehingga orang tersebut jadi terpengaruh. Oke, itu mengenai jambu. Kemudian yang ketiga adalah apa? Korban-korban berjatuhan. Banyak sekali tayangan tentang itu. Yang inilah meninggal di jembatan, yang inilah sakit di bawah sini, yang satu lagi di jalan, lagi kejut-kejut lagi situ. Semua di-shoot dan kemudian membuat kita kemudian menjadi prihatin. Apa yang Anda khawatirkan? Takut Anda mengalami hal yang kayak gitu. Kan Anda belum sakit. Yang sakit sampai terkapar-kapar kemudian sampai akhirnya sekarat, itu mereka yang sudah sampai stadium yang tinggi. Tidak terobati setelah batuknya udah akut, sakitnya udah akut semuanya, paru-parunya sudah sangat rusak. Anda yang demam aja enggak, apa aja enggak mungkin lagi jalan gini kemudian mendadak kejut-kejut dan kemudian mengalami yang kayak gitu. Tapi saat itu Anda edarkan, Anda mengkhawatirkan, menakuti orang-orang gitu loh. Ya, itu jadi dihindari. Hindari yang sharing korban, apalagi korban-korban di luar negeri. Anda lihat semuanya, Anda hanya membuat Anda prihatin. You don't even know how to help. Oke? Bahkan Anda lihat, Anda terjadi aja. Sekarang Anda lihat di sekitarnya ya saat kejadian. Emang pada nolong? Enggak, pada ngamerain semua, ngevideoin. Termasuk yang menanyakan kepada Anda. Mereka mendapatkan dari video orang yang nonton. Bukan orang yang bantu. Sementara yang ngebantu aja nggak sempat membantu itu, si para medisnya itu saat menolong dia foto dulu, foto gini di depan korbannya. Nggak sempat. Mereka langsung sibuk menangani. Mereka aja nggak sibuk untuk selfie-selfian. Tetapi selfian ini yang diedar kemana-mana hanya untuk menggugah rasa prihatin orang, tapi kemudian yang tercipta apa? Rasa kecemasan. Oke? Next, yang keempat, kapasitas rumah sakit. Kemudian semua pada worry mengenai itu. Kenapa? Oh, takut banyak nanti bagaimana? Hey, saat Anda sakit, Anda sudah tidak mampu lagi untuk memilih rumah sakit yang mana. Bahkan datangi rumah sakit aja nggak boleh kan. Anda telepon, kontaknya di situ, kemudian Anda dijemput pakai ambulan. Ambulannya tahu harus dibawa kemana. Oke, Anda tidak bisa mengarahkan kemana. Oh, mesti yang dekat-dekat lagi. Nggak bisa. Ambulannya tahu bawa kemana. Nanti andai kata Anda harus di karantina, mungkin masuk di Wisma Atlet atau di rumah sakit lain yang sudah disiapkan untuk menjadi tempat untuk karantina. Oke, berarti soal kapasitas udah bukan saatnya Anda untuk panik. Karena Anda bukan level pemerintah yang harus memikirkan kapasitasnya.
Anda hanya worried mengenai kapasitas. Aduh, nanti kalau gini gimana, kalau saya kepenuhan gimana. No, yang kita mesti pikirkan adalah jaga kesehatan Anda, jangan sampai Anda sakit hal yang lain. Kenapa? Karena ada dari yang saya tahu, bahkan ini sangat dekat ya, keluarga saya gitu loh. Itu juga sedang sakit, tidak berat banget, tetapi sudah sakit dan sebetulnya butuh check up untuk ke rumah sakit. Tetapi hal itu harus dihindari, karena kita ketahui sekarang konsentrasi rumah sakit terhadap para penderita COVID-19. Yang mereka pasti tidak punya waktu untuk cukup waktu untuk bisa membantu orang-orang yang penyakit yang lain. Oke, yang tidak ini ya, tidak bahaya banget ya. Nah, kemudian kita kalau masuk ke rumah sakit lagi gitu kan kita justru akan nanti bisa tertular. Jadi selagi kita masih bisa di rumah ya sudah, apa boleh buat. Memang kondisinya di situ. Nah, ini jangan dibikin panik soal kapasitas. Next, obat-obatan. Ya, wah sekarang udah ada obatnya di sini, orang obatnya. Kemudian Anda berpikir gimana cara sebarin sama orang ini, gimana dapat obatnya? Kan Anda belum sakit, keluarga Anda belum sakit. Nah, Anda kata sakit gimana? Anda sakit, Anda di rumah sakit. Rumah sakitnya yang udah punya obatnya itu kalau sudah diciptakan oleh pihak paramedis. Yang terjadi apa? Anda sudah lihat kan banyak yang dari perobatan. Wow, di China sudah ada obat-obatnya sudah bikin. Masih ada yang sakit di China. Yang dibilang sekarang sudah recover, nggak fully recover di China. Nggak semuanya jadi 0 di sana. Cuma perkembangannya berkurang, sudah mulai terkontrol. Yang sakit-sakit sudah mulai banyak bisa recover. Sudah recover, sudah punya antibody. Ya. Dan kemudian yang orang-orang Cina banyak yang ke Italia kan. Wow, dari mulai mengirim polisi-polisi keamanan, dari para medis yang masuk. Apakah langsung berkurang di Italia? Enggak, tetap banyak. So, berarti yang orang Cina kalau datang ke sana bukan berarti mereka membawa obat-obatan, tapi at least kan mereka sudah mulai banyak berpengalaman. Mereka bisa membantu. Nah, obat-obat ini jangan kita yang khawatir, kita bikin obatnya apa kita harus pegang. Nanti akhirnya apa? Kita numpuk obat. Dibilang kloroquine lah, dibutuhin ini, dibutuhin. Wah, dia kita pegang. Wah, obat malaria. Wah, kita langsung kemudian beli. Kita jaga di rumah. Wah, semua kita beli. Nanti pas ada yang sakit malaria beneran ataupun kan sakit yang lain yang membutuhkan sebetulnya obat ini, malah jadi nggak ada di pasaran. Karena kita yang baru sekedar hanya sebagai alternatif, kita sudah beli duluan, padahal bukan kita yang sakit. Ya, itu kembali membuat orang panik di obat-obatan. Berikutnya apa? Vaksin. Kita udah membuat vaksin. Sementara yang sudah beredar, saya tahu perusahaan di Amerika sana yang namanya berawalan perusahaannya dari R. Saya tahu itu karena klien saya, perusahaan gede, ya. Itu sudah membuat vaksinnya, belum tuntas, baru disetujui oleh FDA, Food and Drug Administration di Amerika sana, untuk melakukan pengujian. Diuji ke 330 orang, nanti dilihat hasilnya. Itu terjadi seminggu yang lalu, sampai sekarang kita belum dapat pengumumannya, apa hasilnya. Tetapi yang beredar adalah vaksin sudah ada dan sudah mulai tersebar, dikirimkan ke Indonesia jutaan. Lah yang dites aja cuma 300, kenapa vaksin bisa keluar jutaan? Ini hoax-hoax yang kayak gini yang bahaya. Sehingga semua orang khawatir kemudian pengen mempunyai vaksin itu. Jangan. Berikutnya, ketersediaan APD, ya. Alat perlindungan diri. Oke? Ya, atau PPE, Personal Protection Equipment, ya, dari mulai sekedar masker, kemudian face mask ya untuk yang cover ini, sampai alat pelindung tubuh. Wah, semua sekarang heboh memikirkan ini mesti dari mana. Sampai ada kita tahu ada yang mulai nyetok, ada yang beli kemana-mana. Sejauh kita udah jaga sterilisasi kita di sini di rumah sudah baik. Yang perlu pakai di situ para medis. Bayangkan kalau alat-alat itu kita yang beli, kita yang nyetok, malah mereka nggak punya. Masker-masker sekarang kembali ada menawarkan lagi. Oh, masker udah tersedia model ini itu. Seminim apapun, bukan yang seri N95 ataupun yang apapun, masker itu sebaik mungkin itu diberikan kepada para medis. Udah dibilang seperti itu. Kitanya gimana? Kita belum sakit. Kita hanya menghindari dari droplets. Cukup pakai masker kain, jaga jarak agar kita tidak menulari, dan kemudian muncratkan dari orang. Kalau dia pakai masker, maka boro-boro itu 1 meter deketan aja nggak akan muncrat ke kita. Tetapi dan kita jarak dan dia pakai sama-sama masker, sudah aman. Ya masker kain banyak di pasaran dan kemudian murah, harganya cuma 3.000, bisa menolong pengusaha-pengusaha kecil, garmen-garmen kecil yang membuat masker ini. Tetapi hati-hati, sudah diwanti-wanti ya masker kain ya. Nggak boleh yang ada pewarnanya, karena itu ada zat kimianya, nanti malah terhirup, karena lembab segala terhirup. Yang kedua, nggak boleh yang sifatnya terlalu pekat, nanti malah sulit bernapas. Ya, yang ketiga, tidak boleh bahannya berbulu ataupun apa, malah nanti bulu-bulunya dari masker kainnya ini terhirup. Banyak lagi kategori yang harus dihindarkan dari masker itu, walaupun masker kain. Itu yang harus kita jaga. Ada yang bilang sih harusnya dikelewerin aja, nggak usah diikat gitu ya, toh yang penting menjaga.
Saya sempat memikir itu benar, dan saya juga sempat nyadarin kok yang kayak gitu. Tapi saya pikir sebetulnya lebih baik memang diikat. Kalau kita ikat di bawahnya, berarti maskernya kan jadi mengcover gini. Nah, apa yang kita tetesin ini, kalau ketetesan jatuh masih di bawah. Tapi kalau kita gelewerin di sini, maka kalau kita ngecas ataupun apa, malah jatuh langsung ke bawah. Ya, nah itu yang soal masker perlindungan diri ya, kita sebatas sampai sana dulu. Yang penting kita jaga kemana-mana. Dan karena murah, beli banyakan. Taruh stoknya di mobil kita, di mana andai kata kita harus keluar terpaksa untuk ke apotek lah atau kemana, ke bank, ke ATM, harus gimana, dengan kita bawa ini, kalau kita lihat ada yang tidak punya, tidak pakai, mungkin dia tidak mampu, berikan masker ini tuh harganya cuma 3.000 perak, 2.000 perak, ada yang 5.000 lah, berapa ya, enggak, kan kita nggak harus bagi-bagi semua. At least kita menolong orang untuk menghindari dia agar jangan sampai menulari kita minimal, dan kemudian agar jangan sampai dia menulari orang lain. Orang lain walaupun bukan kita, tapi bisa teman kita, bisa apa, dan akhirnya nanti mata rantainya bisa ke kita. Nah, saling bantunya di sini. Jangan kita menyetok dan kemudian menimbun masker-masker medis apa semuanya. Jangan. Tetapi kita bikin preventif yang saya udah utarakan tadi. Ya, lagi utamakan semuanya bagi masyarakat. Ya, next and last one, bukan next, last one itu adalah mengenai awal penyebab. Ini juga terjadi. Ini yang ke-8 nih. Awal penyebabnya banyak beredar sekarang. Wah, penyebabnya ini sebetulnya ternyata bukan dari China. Ini adalah penyebabnya Amerika yang dulu mengantarkan kepada China. Wah, Amerika bilang atau negara lain bilang, oh, gara-gara orang China karena dia makan kelelawar, banyak yang apa. Dan kemudian dia bilang, oh, sebetulnya dari sini, dari situ. Ini isu ini berkembang banyak sekali dan sangat ramai. Nah, ramainya isu-isu ini semua, kalau kita pikir untuk apa? Anda mencari penyebab siapa yang melakukannya untuk apa? Yang penting yang pasti terjadi adalah sudah terjadi di Indonesia dan kemudian sudah sampai ke daerah kita yang dekat. Penyebab di sana-sana yang pemulanya sampah udah bukan hal yang penting. Banyak yang masih mikiran orang Cina lah dipingkirin, orang mana untuk sebetulnya bukan mereka yang penyebabnya. Ada yang bilang wah menuding orang Cina lah yang bikin bio attack ya, bio weapons di sini segala untuk di sini kemudian bocor buat diri sendiri. Wah, ada yang memaki-maki, ada yang wah dengan segala macam lah bilang, kemudian itu dibilang karma lah atau apa semuanya. Nggak perlu itu semua kita sebagai siapa penyebabnya, bagaimana asal muasal, nggak perlu. Sekarang kita bikinin how to recover. Oke, nah ke-8 hal tadi kalau kita stop untuk bahas, dan saya anjurkan kepada para admin untuk tekankan saja sama semua member grupnya, jangan bahas itu lagi. Andai kata Anda mau membahas gimana, cukup bikinkan suatu grup baru, grup kecil yang namanya misalnya Info COVID-19. Di alumni bisa bikin, di klub otomotif bisa bikin, di klub misalnya olahraga, mobil bisa bikin. Info COVID yang masing-masing aja di komunitas ada suatu kelompok kecil yang membahas untuk mengenai hal itu. Kalau ada informasi mengenai semua ke-8 hal tadi, kalau masih ingin disebarkan, sebarkan di situ, bukan di grup yang umum. Dengan demikian, yang mau dengar, yang mau tahu update-nya, mereka masuk ke grup tersebut. Ya, nanti tinggal disetel, gampang. Dibikin hanya adminnya yang boleh sharing. Kemudian para membernya itu, partisipan nggak boleh broadcast apapun. Kalau dia mau broadcast, tinggal dia harus menyerahkan kepada adminnya saja. Itu tujuannya apa? Untuk meminimalisir adanya chaos di grup-grup itu. Ya. Nah, kemudian grup yang lain akhirnya ramai untuk hal apa? Hal yang bisa bikin menyegarkan kita. Dibikin-bikin kuis lah, di-sharing hal-hal yang lucu, tapi bukan mencela-mencela penyakitnya ya, atau yang lagi sakit, jangan. Ya, tapi kita bikin hal yang membuat kita untuk lebih cheer up, semangat yang dari rumah-rumah ini. Nah, coba kita tekankan ke hal-hal yang seperti itu. Be positif. Oke, dan kemudian coba bikin satu solusi apa yang kita bisa bantu untuk orang. Kalau saya mau bantu gini, orang bermanfaat nggak ya? Kalau saya mau membantu itu, bermanfaat nggak ya? Lebih konsentrasikan ke sana. Oke, saya harap itu yang bisa dilakukan sama masyarakat. Dan kemudian kita hindari Big Bang ini dengan yang tadi saya bilang, berarti berlaku untuk kelima hal multimedia ya, teks, animasi, grafik, audio, video. Oke, kemudian kita pikirkan juga untuk jangan mengirim yang berulang-ulang ya, dan kemudian kita pikirkan juga apabila ada yang keterlanjuran mengirim, dia mungkin gadat, dan rata-rata yang terlanjur mengirim itu gadat. Udah saya terangkan berkali-kali ya, gagap data. Orang yang tidak tahu, orang yang lugu, tapi pikir dia tahu, dia pikir malah dia sebetulnya sok tahu, dia sebarkan sesuatu yang sudah diketahui orang ataupun sesuatu yang salah. Ya, kita ingatkan aja, cukup kemudian kita bilang sama mereka jangan lakukan itu. Oke kan? Boleh kita saling mengingatkan yang baik, boleh, tapi kalau diingatkan masih nggak mau juga, orangnya sedikit kokoh, ya udah mulai dikerasin aja. Namanya dia udah gadat kok, berarti dia tidak aware sama yang lain dan kemudian dia tidak berilmu, sok berilmu. Oke? Itu yang perlu kita hindari. Ya, semoga bermanfaat. Wih, udah 20 menit.
Terima kasih.